dari pagi sampai sore tinggal loyonya. Padahal ini sudah sore. Nah, karena kita menjadi sapi ungu, kita akan berubah kulit ini, berubah warna dari putih menjadi ungu. Ya, kebiasaan-kebiasaan sapi ungu itu kita lakukan. Sehingga semangatnya di jam berapapun kita selalu semangat. Itu filosofinya. Nah, yang sudah sukses saja masih melakukan untuk membangun semangat mereka. Biasanya orang yang punya semangat itu jauh dari sakit, jauh dari penyakit. Nah, maka banyak simbah-simbah kita dulu mengajarkan tentang konsep hidup yang optimis. Itu filosofi yang pertama. Filosofi yang kedua, NASA itu luar biasa. Ya memang luar biasa karena bisnis NASA telah mampu melahirkan banyak orang yang dulunya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Nah, hari ini teman-teman, tadi ada satu ya lagi, kita pasti bisa. Ya siapa kalau tidak kita sendiri yang menyemangati? Apakah menunggu semangat dari orang lain? Kan tidak. Apakah upline terus-terusan menyemangati kita? Belum tentu. Kalau kita sendiri tidak semangat, upline juga tidak semangat. Tidak semangat kepada kita, tapi karena upline ini kita memilih upline yang core, upline yang vital sign, upline yang telah menjadi bukti, ya saya kira beliau pasti menyemangati yang lain. Kalau maka kita harus menjaga semangat kita agar selalu mendapat perhatian upline. Kecuali kalau Anda sudah crown qualified, monggo Anda nyantai-nyantai nggak apa-apa. Tapi saya yakin di bisnis NASA ini tidak ada yang santai. Karena apa? Karena tanggung jawabnya, karena pendidikan yang baik, pendidikan yang luar biasa. Sehingga kalau Anda sudah menjadi crown pun nanti justru kalau santai merasa sakit, merasa waduh, kok aku butuh lagi. Mau bikin donen baru, ya kadang-kadang ada, mending pakai kesempatan ini buat orang lain. Kalau sudah banyak ya kan. Tetapi jika tidak membuka kaki baru, kok rasa-rasanya saya rindu spirit waktu mengawali bisnis NASA. Ini maaf, ini kendala psikologi ini ada pada mereka upline-upline kita yang sudah hebat-hebat itu kadang-kadang repot gitu, tidak prospek. Kalau prospek dikira serakah, tidak prospek ya rindu, malah justru jadi sakit karena sudah terbiasa positif. Nah, saya menyemangati diri saya sendiri termasuk membagi ke teman-teman semangat saya ini. Nah, baik, hari ini tadi di grup telah kita umumkan bahwa hari ini materi Bapak Sindu yang akan diberikan adalah bagaimana membangun NASA itu jika berjarak jauh. Nanti Pak Sindu akan memberikan tips-tips yang insya Allah menjadi solusi bagi kita semua. Karena itu sudah teruji dan terukur bahwa tips itu bukan tips nyari di buku, tidak, tapi berdasarkan pengalaman beliau membangun jaringan di luar kota atau bahkan di luar pulau atau bahkan di luar negeri. Nah, hari ini akan kita dapatkan itu. Terus tadi Pak Sindu pesan kepada saya, Mas Bowo, ajak teman-teman seperti biasa biar menjadi kebiasaan. Apa itu? Yaitu perkenalan. Nah, perkenalan kita masih sama, tetapi meskipun sama bisa jadi apa yang Anda akan sampaikan bisa bertambah atau berubah. Itu kan sesuai dengan perjalanan bisnis kita, perjalanan hari-hari kita menjalani aktivitas seperti di buku kerja. Jadi hari ini tetap perkenalan sampai nanti Mas Sindu memberikan materi. Saya hanya mengenalkan saja. Yang pertama adalah nama Anda. Perkenalkan nama Anda. Kemudian yang kedua adalah asal dari mana. Ini nanti kalau dijelaskan panjang nih, satu materi sendiri nih. Terus kemudian yang mengundang
Yang keempat adalah harapan atau impian atau cita-cita atau goal Anda selama atau dalam 2 tahun ke depan. Nah, ini saja kita selalu di 4 poin ini. Baik, jadi karena ini awal, nanti biar Mas Indu lekas memberikan materi kepada kita sambil menunggu yang lain sehingga masih ada yang diundang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Wibowo. Saya berasal dari Sleman, Yogyakarta. Yang mengundang saya adalah Bapak Sindu Sugito Pawiyatan. Harapan saya 2 tahun yang akan datang, impian saya masih sama, yaitu memiliki rumah senilai 1,5 miliar di atas tanah seluas 3.000 meter. Nah, dari satu cita-cita itu saya tiap bulan harus paling tidak itu 100 juta dari bisnis NASA. Mau laba eceran, mau berjaringan, saya akan wujudkan mencapai 200 juta per bulan, sehingga saya bisa mendirikan, betul-betul ingin merealisasikan impian saya, yaitu memiliki rumah senilai 1,5 miliar di atas 3.000 meter. Baik, itu saja. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Semangat pagi! Semangat pagi! Untuk itu selanjutnya bisa kita urutkan, dimulai, diteruskan Mas Riza. Monggo Mas Riza. Oke, semangat pagi! Semangat pagi! Perkenalkan, nama saya Riza Bakti Wijaya. Saya berasal dari Wedo Martani, Ngeplak, Sleman, Yogyakarta. Yang mengundang saya adalah Bapak Aulis Santoso. Impian saya 2 tahun ke depan di dalam saya bergabung di dalam bisnis NASA ini adalah saya mempunyai penghasilan 200 juta per bulan. Yang dimana penghasilan saya 200 juta per bulan itu akan saya gunakan untuk keperluan saya pribadi dan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan orang tua. Terima kasih. Ya, selanjutnya Ibu Emma boleh, Ibu Isna boleh. Terima kasih. Apa nih? Bapak-bapak, ibu-ibu. Nomormu ini. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke. Perkenalkan, nama saya Emma Kismiana. Saya berasal dari Salatiga, dari lereng Gunung Merbabu, kota yang sangat sejuk dan biasanya disukai oleh para orang-orang yang sudah pensiun, karena memang udaranya di Salatiga itu sangat nyaman. Saya tinggal di Salatiga sampai SMA, numpang lahir di Semarang, kemudian numpang dewasa dan menumpang tua di Yogyakarta. Di Jogja saya tinggal di Sewon, wilayah Jogja bagian selatan, tepatnya di Bantul. Kemudian yang mengundang saya ke sini adalah Bapak Kaulis, di mana Bapak Kaulis yang dengan sangat sabar dan sangat telaten kadang menjemput saya ke Bantul lalu membelah kota Jogja sampai Sleman. Impian saya adalah impian jangka pendeknya, dimulai dari bulan Juni 2022 saya berharap penghasilan saya adalah 10 juta per bulan. Amin. Hingga bulan Desember 2022, dan setelah itu
impian saya adalah penghasilan 200 juta per bulan. Amin. Oke, mungkin perkenalan dari saya cukup segitu dulu. Terima kasih waktunya. Monggo silahkan Ibu Isna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Semangat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Isna Nuria, asal dari Lampung, yaitu asli Jawa tapi kebetulan dilahirkan di Lampung. Dan yang mengundang saya di sini di pertemuan ini adalah Bapak Sindu Sugito, yaitu sponsor saya, orang tua saya yang telah memberi jalan terang untuk saya. Dan harapan impian saya 2 tahun ke depan yaitu pengen mempunyai rumah di Jogja Yes. dan senilai 5 miliar. Yes. Penghasilan per bulan harapan saya 500 juta. Yes. Karena bisa mampu untuk membeli rumah di Jogja senilai 5 miliar sehingga bisa untuk menampung nanti mitra-mitra di seluruh dunia, Yes. termasuk di luar negeri juga punya mitra. Terima kasih, demikianlah tadi perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, luar biasa teman-teman. Teman-teman sudah ada perubahan harapan atau impiannya dan mulai lancar, tidak keringetan sak jagung-jagung begitu. Awal dulu kita keringetan sak jagung-jagung. Baik, agar satu putaran lagi, agar ada pembeda dari jadi meningkat gitu. Kelas kita itu harus meningkat kemampuannya. Saya ingin satu saja, singkat saja, cerita aktivitas dalam seminggu terakhir. Nah, cerita saya barusan tadi, saya ingin mengajak datang ke pertemuan ini, namanya Ibu Sri Utami, karena sudah saya prospek 3 hari yang lalu dan tadi saya follow up. Kemudian saya waktu prospecting hanya bercerita sederhana sekali. Ibu Sri Utami kok sepertinya dagang, karena beliau adalah penjual air isi ulang galon itu di daerah Jalan Turi Sleman di KM 6, jadi daerah Katisobo. Itu saya cuma cerita waktu awal-awal saya berkenalan, saya sengaja beli galon isi ulang di situ hanya untuk meminta nomor WA-nya. Awalnya begitu. Kemudian saya selang 1 hari agar ada cooling down gitu, tidak ujuk-ujuk saya WA. Saya WA 1 hari berikutnya. Ibu, maaf, saya cerita kemarin saya pas beli itu kok ramai sekali, padahal ya hanya 2 orang di belakang saya itu ngantrinya. Tapi saya ramai sekali, omsetnya bagus ya Bu ya, pasti itu penghasilannya bagus. Oh iya. Bu, tapi mohon maaf, apakah boleh saya tanya? Apa? Kira-kira kalau Ibu itu di air itu sudah bisa untuk beli tanah putranya Ibu yang 2 orang itu, karena saya tahu, saya kenal 2 orang yang sering melayan itu, takanya anak-anaknya itu. Putra-putranya udah kuliah. Iya Mas, nah, keluarnya sudah muncul. Wah, membayar kuliah wintek Mas, anakku kuliah ning UNJ seperti itu. Karena malah sekali waktu kami sepi, anak saya minta cuti. Wah, ini saya terus masuk, Bu, kira-kira kalau saya ada informasi sebuah peluang usaha yang mungkin bisa nambah-nambah gitu, atau syukur nambahnya banyak sekali itu, kira-kira Ibu mau mendengar atau tidak? Mau tahu nggak? Oh mau banget Mas. Baik, boleh saya sowan tempat Ibu? Boleh, silakan. Nah, saya hanya meninggali CD karena anaknya suka nge-game itu. VCD yang di dalam starter kit itu saya tinggal. Kemudian selang 1 hari kemarin itu saya follow up lewat WA.
Ternyata positif sekali. Ya mas, mau nih mas, tapi ini anu ya, MLM ya. Oh iya bu, kalau MLM gimana ibu suka? Nah MLM itu kan bagus mas, positif. Begitu positif saya datangi tadi, saya closing. Jadi tadi saya nyetorkan kepada Ibu Iis 1 member. Sayangnya ini tantangan saya masih banyak ini. Sayangnya itu begitu mau saya ajak ke sini, beliau ternyata dapat orderan catering sehingga sibuk. Sehingga cateringnya tidak bisa ditinggal, karena kalau ditinggal itu bisa kacau. Baiklah, aku ke sini ke tempat Bapak Sindu. Awal sekali saya datang ke sini, saya bertanya, Pak Sindu kalau orangnya begini, itu besok teknik follow up-nya lagi gimana? Agar orang ini bisa aktif datang ke pertemuan. Nah kira-kira kamu sudah ngajak ke sini belum? Sudah, tapi tadi kena order catering, jadi tidak bisa ke sini. Baik, kalau begitu cari waktu luang dia, Ibu Sri Utami itu nanti culik ke sini. Siapa tahu sebenarnya catering itu bisa ditinggal mungkin, kan gitu jawaban Mas ini. Karena masang orang, karyawan dan sebagainya, atau outsourcing pada saat dapat orderan catering lalu nyewa orang kan bisa sebenarnya. Yang ngawasi bisa anaknya. Nah ternyata mungkin masih beralasan atau belum yakin atau belum merasa penting. Kalau orang gabung di luaran sana biasanya gabung roh, terus nambah kuburan MLM yang katanya sudah jadi korban padahal menjalankannya dulu. Nah, saya khawatir di situ, tapi tetap saya closing saja karena ada momentum 1 step saya closing. Nah, tinggal PR saya bagaimana menghadirkan Ibu Sri Utami ini agar bisa ikut kelas sehingga beliau bisa mandiri menjalankan. Paling tidak relnya ada, kisi-kisinya ada, tips-tipsnya banyak. Jadi beruntung sekali teman-teman kita bisa hadir di kelasnya beliau Bapak Sindu ini. Cerita saya begitu, nyatanya efeknya sudah kelihatan, saya mampu meng-closing orang dengan cepat. Ini pengalaman saya 1 minggu terakhir. Semoga saya semangat lagi untuk mendapatkan mitra-mitra baru sehingga bisnis ini bisa berjalan. Itu cerita saya. Selanjutnya seperti tadi urut, semangat pagi. Semangat pagi. Ya, terima kasih Bapak Bowo. Di sini saya akan bercerita ya kegiatan saya seminggu sebelum dan sampai pada saat hari ini. Pada saat itu saya ada suatu undangan buka bersama, yang dimana buka bersama itu adalah suatu komunitas di bidang entertain dan tour and travel. Dan pada saat saya datang di situ, saya bertemu dengan teman-teman yang memang dulu pernah berkecimpung bareng, dan di situ ada juga beberapa kawan yang memang dia baru datang dan dia baru mengikuti dan dia juga baru mengenal. Pada saat saya di sana, pada saat buka bersama itu, saya melihat, saya mengamati di mana di sini apa yang saya dapatkan ketika pada saat saya home sharing, pada saat saya mengikuti home sharing kegiatan dari Bapak Sindu Sugito itu, di sini ternyata insting saya itu sedikit terasa. Kenapa sedikit terasa? Di sini pada saat saya duduk sambil mengamati dan saya di sini sambil bercanda, bercerita, ketemu dengan teman-teman yang lama itu, saya melihat ada seseorang, itu beliau bernama Ibu Meli. Di sini saya melihat sosok Ibu Meli ini sosok yang memang menarik buat saya, sosok yang memang interest. Kenapa menarik? Sosok beliau ini, Ibu Meli ini adalah dia pada saat di waktu buka bersama itu dia membantu. Ada seorang kawan yang dia datang pada saat bubur itu membawa dagangan dia. Dagangannya itu ternyata sederhana sekali, dagangannya itu berupa roti pisang ataupun itu roti coklat. Dan beliau ini, Ibu Meli ini menawarkan dan membantu kepada teman-teman untuk supaya membeli dagangan beliau.
Habis itu saya membeli sejumlah dagangan yang beliau tawarkan, dan di sini saya mengajak ngobrol dengan beliau. Saya berkenalan, singkat cerita saya berkenalan. Habis itu saya menawarkan, Ibu Meli berasal dari mana? Ternyata Ibu Meli ini beliau ini berasal dari Biak, Papua, yang dimana saya tidak menyangka dengan postur beliau, dengan cara beliau itu, oh ternyata ada orang Papua yang memang mempunyai sosok yang interest sekali. Singkat cerita, saya bercerita, saya ngobrol, dan saya ajak sedikit saling mencurahkan. Di sini Ibu Meli ini menceritakan bahwasanya dia adalah sosok single factor, yang dimana dia berjuang demi keluarga dan dia berjuang untuk anak-anaknya. Dan di sini saya melihat beliau ini memang luar biasa, sosok pejuang, sosok Wonder Woman yang memang ada di dunia 2022 ini, yang memang mempunyai suatu semangat ataupun etos kerja yang tinggi. Akhirnya saya bertukar nomor telepon, dan setelah pada saat kejadian acara buka bersama itu, saya follow up beliau, saya WA beliau, Ibu Meli, kapan ada waktu luang? Ibu Meli, dari hari Minggu sampai hari Sabtu, di hari apakah Ibu Meli ini ada waktu luang, dan dari jam berapa sampai jam berapa? Pada akhirnya di hari Minggu jam 10 pagi saya ajak beliau bertemu dengan saya antarkan beliau ke rumah Bapak Sindu Sugito, dan di situ saya ajak beliau untuk mengobrol dengan Bapak Sindu Sugito, dengan Ibu Iis juga. Nah, di sini saya memanfaatkan pihak ketiga, yang dimana saya mempunyai sosok mentor yang luar biasa. Kenapa di sini saya tidak mencoba menggunakan beliau untuk bisa lebih menceritakan, lebih membuat sosok Ibu Meli ini lebih untuk fight dan bergabung di dalam bisnis NASA itu. Dan alhamdulillah akhirnya Ibu Meli bersedia untuk bergabung. Di sini perasaan saya luar biasa sekali. Alhamdulillah. Dimana saya benar-benar excited ya. Excitednya saya benar-benar, oh ternyata seperti ini ya, untuk membuat seseorang bisa bergabung, untuk membuat seseorang tanpa ada paksaan, yang dimana pada saat saya ajak ngobrol itu, Ibu Meli pernah, apakah ini MLM Mas? Kalau MLM gimana Ibu? Kalau MLM saya ada sedikit agak trauma sama Ibu. Ketika Ibu berbicara tentang trauma MLM, di sini saya mengiyakan tanpa saya membantah, tanpa saya counter attack apa yang menjadi pendapat beliau. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? NASA ini bukan mengandalkan untuk MLM-nya, tapi di sini banyak sekali manfaat yang bisa Ibu Meli ambil. Salah satunya adalah di sini adalah suatu bisnis sikap, yang dimana kita belajar apa sih itu public speaking, apa sih itu attitude, dan bagaimana sih kita harus bersikap ketika kita menghadapi orang lain, dan ketika kita berinteraksi, kita menghadapi karakteristik orang dengan seperti itu, kita harus menghadapinya seperti apa. Jadi sekali lagi, dari kegiatan home sharing yang saya ikuti di tempat rumah coaching saya Bapak Sindu Sugito, banyak sekali manfaatnya, dan di sini saya langsung mempraktekkan apa yang pernah beliau ajarkan selama seminggu itu, dan alhamdulillah saya betul-betul real, dan di situ saya bisa membuat seseorang itu untuk semakin berjuang, semakin fighting untuk kehidupan dia pribadi, untuk kehidupan
dia beserta anak-anaknya, dan dia semakin bersemangat untuk menunjukkan bahwasanya seorang Wonder Woman itu bukan suatu hal yang mustahil. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi. Selanjutnya. Sebentar, tak dulu.